Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita belajar tentang distribusi frekuensi berkelompok. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang distribusi frekuensi tunggal, hari ini yang berkelompok. Nah, di sini ada contoh data hasil nilai pengerjaan tugas matematika dari 40 siswa kelas 11. Berikut nilainya. Nilainya ada 40 siswa dari 66, 75, 74, 72, 79 dan seterusnya. Bagaimana caranya kita ini kan bentuk nilainya masih sendiri-sendiri atau masih 66, 75, 74. Kita buat menjadi frekuensi, kita buat menjadi data berkelompok. Bagaimana caranya? Caranya yaitu menggunakan tabel. Di sini Ibu sudah ada tabel. Tabelnya terdiri dari 3. Dari yang pertama yaitu tabel kelas. Kelas itu nilainya, kemudian batas kelas, kemudian frekuensi. Frekuensi itu banyaknya nilai. Untuk yang pertama kita tentukan kelasnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita membuatnya? Untuk yang pertama yaitu kelas. Kita buat dulu interval yang akan kita gunakan, misalnya interval berapa. Kita lihat dari data di sini. Data di sini yang paling terkecil data nilai berapa? Oh, nilai 66. Kita bisa mulai kelasnya dari data yang terkecil yaitu 66. Tulis 66 ya. enam puluh enam. Kemudian kita tentukan intervalnya. Misalnya kita tentukan 5 interval. 66, 67, 68, 69. 69. Kita tentukan 66, 69. Setelah itu nilai terbesarnya berapa? 80. Nah, 66, 69. Kemudian nilai terbesarnya berapa? 80. Sekarang 66, 69. Kemudian setelah 69 70. Kita memakai interval 4 ya. Dari angka 66 menuju 69 itu jaraknya 4, misalnya 66. Kita hitung mulai dari 66. 66, 67, 68, 69. Sekarang mulai dari 70, kita pakai interval 4 yaitu jaraknya 4. Jadi 70, 71, 72, 73. Ya, berarti di sini 73. Selanjutnya di bawah berarti 74, 74, 74. Apalagi berarti 74, 75, 76, 77. Berarti 77. Setelah itu 78 intervalnya berarti sampai 81. Kita tulis sampai 81 karena nilai maksimalnya 80. Nah, kemudian 66, 69. Kita tentukan frekuensi batas kelas. Kita tentukan dulu saja frekuensinya. Kelas dalam 66, 69 itu berapa frekuensinya? Nilainya ada berapa? 66 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini frekuensinya 4. Kemudian nilai 70 sampai 73. Berapa nilainya? Yang 70. Kita cari dulu yang paling terkecil. 70. 1, 2. Ada lagi
70 sudah, sekarang 71. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ada lagi 15, ada lagi tidak ada ya, berarti 70 dan 73 itu 15 frekuensinya. Terdapat 15 siswa yang memiliki nilai 70 sampai 73. Sekarang nilai selanjutnya 70 sampai 74. Ada berapa ya? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jadi di sini ada 14. Sekarang nilai terakhir yaitu nilai dari interval 78 sampai 81 itu terdapat beberapa nilai. Yaitu ada 1 2 3 4 5. Hanya 5. Tadi nilainya di sini datanya ada 40 ya. Coba kita hitung apakah ada yang tertinggal apa enggak. 4 tambah 15 19 tambah 5 4 tambah 5 19 tambah 14 19 tambah 14 33 tambah 5 38. Berarti masih 2 yang belum tersisipkan ya. Oh ya, ini ya, yaitu nilai 70 berada di interval 70. Berarti di sini bukan 15 yaitu 16. Kemudian ini nilai 77. Berarti di sini bukan 14 yaitu 15. Jadi 4 16 15 tambah 5 20 tambah 16 36 tambah 4 berarti 40. Nah, inilah yang namanya data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang dikelompokkan. Misal inilah 66 sampai 69 frekuensinya ada berapa? 4. 70 sampai 73 frekuensinya berapa? 16. Kemudian nilai 74 sampai 77 berapa nilai frekuensinya? Yaitu 15. Sekarang 78 sampai 81 berapa nilai frekuensinya? Yaitu 5. Sekarang di sini ada yang tertulis batas kelas atau batas kelas. Dalam data berkelompok 66, 70, 74 dan 78 ini disebut tepi bawah. Ini disebut tepi bawah. Dan 69, 73, 77, 81 ini disebut tepi atas. Tepi atas. Nah, dalam menentukan batas kelas kita harus mengerti mana yang namanya tepi bawah, mana yang namanya tepi atas. Nah, sekarang inilah rumus bagaimana menentukan tepi batas kelas, yaitu untuk tepi bawah, batas bawahnya dikurang 0,5. Artinya, misalnya
Kalau untuk yang pertama nilai 66. Misalnya kita TB. Untuk yang pertama TB yang 66. 66 berarti dikurang 0,5. Berapa hasilnya? Ya, 65,5. Berarti kita tulis di sini 65,5 kurang. Sekarang tepi atas 66 sama 69. Tepi atasnya berarti berapa? 69. Kita tulis TA, tepi atas, yaitu 69. Kalau rumus tepi atas berarti batas atas ditambah 0,5. Berarti 69,5. Oh iya, bukan tepi bawah, batas bawah dan batas atas. Sampai sini paham? Berarti di sini 69,5. Sampai sini paham? Berarti kalau 70 dikurang 0,5 jadinya 69,5. 73 karena dia batas atas jadi 73,5. Untuk 74 gitu saja. Jadi 73,5 dikurang sini 77,5. Kemudian yang 78 jadinya 77,5 dikurang 80,5. Sampai sini paham? Setelah itu, ketika kita sudah membuat tabel, kita presentasikan ke dalam bentuk grafik. Grafik dalam presentasi distribusi frekuensi itu ada histogram, ada poligon, ada juga ogive. Untuk yang pertama kita gunakan histogram. Kalian pasti tahu bentuk dari histogram. Sebelumnya kita tulis dulu ya. Ini adalah bagian di bawah ini kita bagian data hasil, data nilai siswa. Kita tulis data nilai siswa. Dan di sini frekuensi. Dan di sini kita mulai dari 0 ya. 0 dengan kemudian 5, 10, 15, 20. Kalau kalian mau tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 20 itu pun tidak apa-apa. Tapi di sini Ibu bakal gunakan interval sampai 5, 0, 5, 10, 15, 20. Dan di sini kalau kalian ingin membuat interval seperti ini, kalian harus sama antara satu dan yang lainnya. Misalnya di sini 5, di sini 10. Enggak boleh di sini 5, 10, 20. Harus sama semua intervalnya 5, 10, 15, 20. Kemudian di sini kita tulis batas atas sama batas bawahnya. Untuk yang pertama kita tulis batas bawah. Batas bawah dari 66, 69, yaitu berapa? 6. Batas bawahnya 65, 15. Jadi di sini 65,5. Kemudian batas atasnya 69,5. Untuk selanjutnya yang 70, 73 itu batas bawahnya 69,5, 70 dan batas atasnya 73,5. Karena di sini sudah ada 69,5, ini tadi kita tulis saja 73,5. Kemudian yang ketiga yaitu 74 dan 77. Itu batas bawahnya 73, batas atasnya 77,5. Berarti di sini karena 73,5 sudah ada, kita tulis saja 77,5. Selanjutnya yang terakhir yaitu 78 sampai 81. Di sini 77,5 dikurang
sampai 80,5. Berarti di sini 77,5 sudah tulis, berarti tulis saja 80,5. Nah, di sini kemudian nanti kita akan bentuk histogramnya. Ini untuk langkah pertamanya ya. Selanjutnya kita lihat frekuensinya. Dari 68,5 sampai 69,5 frekuensinya ada berapa? Ada 4. Berarti 4. Di sini ada 5, berarti sekitar di sini ya 4. Berarti kita bisa buat di sini. Histogram itu bentuk seperti diagram batang. Oh ya, seperti ini bentuknya. Kemudian 69, kemudian yang kedua 70 dan 73 itu frekuensinya 16. Berarti letaknya di atas sini ya. Kalian bisa menggunakan penggaris karena ya. Kalian bisa menggunakan penggaris ya. Ini yang kedua. Di sini tadi 4. Di sini tadi 16 kan. Kemudian yang ketiga 74 sampai 77 frekuensinya. Di sini 73,5 sampai 77,5 frekuensinya 15 berarti tepat di sini. Bukannya nggak ada penggaris, tapi ibu satunya tangannya megang video. Yang selanjutnya terakhir yaitu 5 ya frekuensinya. Ini 15. Nah, inilah histogram dari data hasil tugas matematika dan dari data yang sudah kita buat tadi ya. Ini untuk histogramnya. Kedua yaitu menggunakan poligon frekuensi. Untuk poligon ini dia menentukan nilai siswanya, dia menggunakan nilai titik tengah. Tetapi untuk sebelah kirinya tetap. Jadi di sini tetap frekuensi. Di sini nilai siswa. Tapi dalam nilai siswa dia menggunakan nilai titik tengah. Jadi kita harus tahu dulu titik tengahnya berapa kalau dalam poligon. Nah, di sini Ibu tadi sudah tulis, di sini ada kelas, titik tengah, frekuensi. Titik tengah berbeda ya dengan batas kelas. Kalau titik tengah itu nilai tengahnya berapa? Apabila intervalnya di sini ganjil, misalnya 66, 67, 68, ada interval 3, berarti kita mudah saja antara nilai 66 dengan 68 itu berapa nilainya? 67. Nah, itulah yang kita ambil kalau itu intervalnya ganjil. Tetapi kalau interval kita ini dia genap 66, 67, 68, 69. Ada 4 kan jaraknya dari 66 sampai 69. Jadi misalnya ini ya, lihat 66, 67, 68, 69. Nah, di sini kan kalau ada nilai 4 angka seperti ini, kita tidak tahu kan nilai titik tengahnya mana. Kita bisa menentukannya dengan menambahkan dua nilai yang berada di tengah-tengah ini, yaitu 67, 68. Nah, berarti dalam sini 66, 69. Di sini Ibu bakal ada rumusnya, yaitu titik tengah sama dengan setengah A tambah B. Misalnya setengah A tambah B, berarti nilainya dari 67 tambah 68. 67 ditambah 68. Berapa 67 tambah 68? Kita cari ya. 67 tambah 68. 7 tambah 8
15, simpen 1, 6 tambah 6, 12, 13, jadi 135. Kemudian 100 setengah 135. Langsung. Jadi 135 dikali 1 jadi 135 dibagi 2 berapa hasilnya? Ya 67,5. Berarti titik tengahnya 67,5. Kalian silakan cari untuk yang selanjutnya. Nah, Ibu di sini sudah dapat ya untuk titik tengahnya. 67,5, 71,5, 75,5 dan 79,5. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tabel, ke dalam grafiknya. Untuk yang frekuensi kita tetap sama di sini tadi. Kita tentuin aja 5, 10, 15 dan 20. Tetap ya. Kalau nilai siswanya kita pakai yang titik tengah tadi berapa? 67, 67,5, 71,5, 75,5 dan 79,5. Langsung kita tentukan. Untuk 67,5 frekuensinya berapa? Frekuensinya 4. Berarti dia di sini. Kita buat titik saja di sini. Kemudian untuk 10 untuk 71,5 frekuensinya berapa? Frekuensinya 16 ya. Berarti di sini. Kalian kalau nggak apa-apa, kalian nggak pakai titik-titik kayak ibu ini. Yang penting lurus. Ibu mau ngurusin saja. Kemudian 75,5. Berarti agak di bawah di sini ya. Kemudian 79,5 dia agak di atas sini. Nilainya 5. Nah, dia terbentuk titik-titik kan? Ketika dia sudah terbentuk titik-titik, silahkan kalian tarik garis. Ini bentuk poligon frekuensi yang sudah Ibu buat ya. Ini untuk poligon frekuensinya.